udah hampir setahun nggak pernah dibawain, jadi kayak nggak mungkin nggak aku bawain sih. Oke, jadi Gitu. pada nanti ada disisipkan lah ya beberapa lagu-lagu yang mungkin bikin kita jadi bisa mendengarkan lagi karya-karya Mahal ini yang lain juga. Oke. Kalau kalau aku boleh balik ke album Koma ini gitu ya, kan pastinya Fabula adalah sebuah kesuksesan besar. Banyak teman-teman yang suka, banyak teman-teman yang pastinya eh, membawa itu jadi soundtrack kehidupannya mereka gitu Iya. kan. Nah, apakah Fabula itu juga menginspirasi album Koma dan apakah itu ada andil kreatifnya juga? Apakah ada apa ya benang merahnya juga dari Fabula? Kalau menginspirasi udah pasti, bahkan bikin deg-degan karena kebetulan alhamdulillah Fabula tuh kan sekarang 1, berapa ya, 1,9 ya, 1,9 kalau nggak salah billions ya. Ini liar ya. Jadi kayak billions, ya. ya ampun gitu, bukan yes. nggak bersyukur tapi rasanya aduh ya deh Iya. gitu, nggak apa-apa, Aha. makasih ya Allah gitu. Gue kayak agak ada pressure deh gara-gara si Fabula ini nih, cuman Yes. terima kasih gitu. Tapi sebenarnya Fabula itu kan sebenarnya artinya adalah story. Yes. Terus Koma itu memang aku ciptakan sebagai lanjutan dari story-story aku gitu. Terus juga itulah menurut aku sebuah doa untuk dimana kalau misalnya aku udah nggak nyanyi lagi, misalnya udahlah aku di belakang layar aja gitu. Tapi karya-karya aku tuh akan terus berlanjut sampai kapanpun gitu. Nah jadi sebenarnya Koma ini adalah lanjutannya dari Fabula karena semuanya based on true story gitu. Nice. Jadi ibaratnya this is the continuation ya, continue di sini. Kalau misalnya kita ngelihat tentang Koma atau album Koma itu sendiri, kemarin kita sempat ngobrol juga ya bahwa di album ini kayaknya Mahal ini memberikan sentuhan yang lebih dewasa di dalam apa ya, di dalam musiknya, lebih perkembangan dirinya kayaknya juga terlihat di situ gitu kan. Ada nggak sih turning point yang akhirnya menginspirasi pendewasaan musikalitasnya Mahal ini? Banyak sih. Pertama waktu aku punya anak tentunya. Pasti, Ya betul. pasti ya. Udah ngerasa lebih dewasa kan. Yes. Walaupun di lagu Koma juga tetap ada lagu menye-menyenya juga kayak udah pasti Yes. rasa menye-menye. Itu waktu aku ketemu sama No Stress sih. Aku Oh. ngerasa oke ini emang waktunya gue untuk apa ya, ini lagu kayaknya lebih dewasa. Akhirnya lagu itu menginspirasi lagu Kemarilah Tenang juga. Jadi lebih umur aku sudah lebih beranjak dewasa, jadi kayak aku ngerasa lagu-lagunya juga harus lebih dewasa juga. Tapi tetap dibalut oleh Mahal ini gitu. Yes. Nah, waktu aku sama No Stress itu, aku kan sering pulang ke Bali ya. Jadi aku ngerasa gue menemukan ketenangan ya setiap pulang gitu. Kayak gue nggak harus ngerasain hiruk pikuknya dunia ini, hiruk pikuknya Jakarta gitu. Balik ke Jakarta tuh udah ditanyain kayak Lini besok ini ya gitu, ini besok meeting ya, udah nggak ada tuh kayak gitu tuh kayak pada takut ganggu gue gitu. Betul. Jadi di situ ngerasa nulis sama mereka tuh lebih dewasa aja gitu. Jadi ibaratnya kolaborator juga pastinya membawa inspirasi baru juga gitu ya untuk Mahal ini. Dan kalau kita bisa ke konser Koma ini dan gitu ya, aku bisa bisa pengen tahu nih, apa sih momen yang pengen dijadikan highlight secara emosional sama Mahal ini di konser nanti? Aduh, bingung banget nge-spill, kalau ngomong takut ke-spill kan ya. Kalau ngomong takut di-spill, Iya lagi. ntar nggak seru gimana ya? Iya lagi. Bener. Sebenarnya semuanya sih, semua segmen tuh akan menjadi momen buat aku karena kebetulan kan di situ aku tadi mungkin ada beberapa mungkin teman-teman di sini udah nonton teaser comeback Koma. Itu kan tadi ada yang apa yang 30 detikan itu aku bawa elements gitu kan. Yes, betul. Elements gitu. Nah, itu sebenarnya mungkin Anda yang bilang nih Mahal ini menjadi avatar. Enggak, tenang aja. Ini nggak akan jadi avatar, tapi dia akan mempresentasikan bahwa perasaan kita juga berdampingan oleh mereka semua. Mereka semua itu adalah elemen-elemen yang ada di tubuh kita, yang ada di dunia ini, beserta juga perasaan kita gitu loh. Jadi aku nulis lagu tersebut, terus membawakan semua itu di konser dengan konsep itu juga beriringan semua. Jadi misalnya
air. Kalau air itu mereka menenangkan, tapi bisa juga kapanpun mereka juga bisa marah kapanpun itu. Nah sama seperti juga perasaan kita juga kayak gitu. Nah lagu-lagu aku juga kayak gitu. Jadi menurut aku itu hal yang sinkron yang bisa dibawain konsepnya di konser. Gitu. Oke, ya kita udah dapat teaser sedikit tadi ya di dalam videonya. Mungkin teman-teman nanti pada saat menonton konsernya bisa tahu lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Mungkin kalau sekarang sebagai pertanyaan untuk Mahal ini adalah ini kan comeback gitu kan. Ini pasti teman-teman akan membuat konser ini menjadi ritual jumpa kembali sama Mahal ini gitu kan. Kira-kira ada nggak sih harapan-harapannya tersendiri? Mungkin untuk penontonnya atau mungkin untuk teman-teman yang mau mengenjoy konsernya nanti. Agak bingung kalau harapannya karena takut berharap. Kamu harapannya tinggi. Ya takut harapannya tinggi kan, soalnya masalah Fabula aja udah bertinggi, jadi takut berharap. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah gitu. Berekspektasi ya. Yes. Jadi sebenarnya aku pengen lebih mereka enjoy aja sih nanti. Terus pengen menciptakan suatu experience yang di saat mereka nonton aku tuh pulang-pulang konser itu tidak terlupakan gitu. Jadi nggak cuma sekedar Mahal ini comeback terus dia nyanyi, kita kangen banget ya dia nyanyi, enggak, tapi pas pulang gila gue inget banget konser itu tuh begini. Jadi ada cerita di luar setelah konser itu gitu ke orang-orang, ke mulut, jadi konser ini umurnya panjang untuk diceritakan banyak orang gitu. Masuk ke dalam core memory kita semua. Betul. Ya setelah menonton konsernya. Dan pastinya Mahal ini nggak sendirian dalam penyelenggaraan ini. Kita pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi nih tentang konsernya. Kalau tadi udah bercerita tentang albumnya, sekarang kita langsung aja ngobrol sama promotor konsernya Koma Live in Concert. Aku mau mengundang CEO dari Antara Suara, berikan tepuk tangan untuk Mbak Ari Feraning Ayu. Oh, ada di sini. Mbak Ayu. Yes, silahkan Mbak Ayu. Sehat Mbak Ayu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana melihat teman-teman yang hadir di sini? Ya ramai banget ya, nggak nyangka kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pastinya menyenangkan. Aku pengen tahu dong pertama-tama apa yang membuat Antara Suara akhirnya merasa oh nih Koma kayaknya sangat keren banget, harus nih dijadiin sebuah konser. Ya, mungkin kalau misalkan cerita sedikit, Antara Suara tuh emang fokusnya kita pengen banget support musisi Indonesia untuk akhirnya mereka bisa bikin konser sendiri gitu kan. Dan kita juga ketika membuat konser untuk musisi Indonesia itu sendiri, kita juga harus mencari kira-kira apa sih yang menarik gitu. Dan pertama kali ketika kita ngobrol awal, aku udah melihat bahwa Lini ini emang sesuatu hal yang sangat spesial lah gitu, sebelum cerita tentang albumnya bahkan. Oke. Ya, jadi pertama kali ketemu sama Lini, ngobrol-ngobrol dulu, kita ngelihat kayaknya kalau bikin sesuatu sama Lini, pasti akan jadi sesuatu hal yang keren deh. Yes. Masa sih gitu ya? Auranya plus 9.000. Benar. Terus habis itu baru diceritain soal ternyata Lini lagi membuat sebuah album tentang Koma. Dan begitu tahu tentang Koma, diceritain tentang Elements, Panca Mahabuta, itu kayaknya otak aku dan Lini kemana-mana sih ya. Kemana-mana banget gitu, karena kita sama-sama pengen kasih sesuatu hal yang beda yang belum pernah gitu. Cuman kan ya karena keterbatasan dan satu lain hal gitu, pasti kita berpikir gimana ya cara ini tetap kejadian tapi secara teknis tuh smooth gitu lah istilahnya. Nah itu jadi perdebatan panjang juga kayak Lini tadi cerita ya, gitu ya, opsi 1, opsi 2, kayaknya 4 jam ngobrolin opsi 1, opsi 2. Iya benar kan? Dengan aku tuh selalu gini nih, aduh gue gimana ya, aduh apa ya. Ini KBM-an kita ya jatuhnya. Yang aku seneng di sini bekerja sama-sama tuh karena semua punya BM. Iya. Seneng, jadi BM-nya tuh bareng-bareng gitu. Iya, tapi jadi banyak ya BM-nya ya. Iya kan ya. Betul. Nah itu sih, jadi Antara Suara ngelihat, wah kita ini kayaknya di album Koma ini bakalan jadi sesuatu hal yang menarik ketika dituangkan sebagai sebuah konser. Itu satu. Terus kedua, sebenarnya Antara Suara ini pertama kali kita juga bekerja sama atau membuat konser itu dengan diva pop.
Oke. Indonesia gitu. Jadi ya karakternya agak sedikit berbeda lagi pastinya Alright, gitu. Dan boleh kita nih. suka banget sama challenge kebetulan. Siap. Juga. Siap. Jadi kita sama-sama kolaborasi ini pasti sama-sama ter-challenge sih. Tapi Oke. pastinya tujuannya satu, untuk kasih yang terbaik ya Lin ya. Amin. Buat yang Amin. nonton dan beli tiket Amin, konsernya nanti. amin. Boleh dong tepuk Gitu. tangan buat Mbak Ayu nih. Menyenangkan. Ada satu hal sih yang mungkin jadi pertanyaan juga, ini kan kita udah tahu ya tanggalnya kapan. Kan sekitar 3 bulan lah ya dari rilisnya album gitu. Ada yang bilang, wah ini nggak kecepetan. Nah, kalau kata Mbak Ayu gimana? Apakah konser ini kenapa akhirnya dipercepat untuk digas gitu? Sebenarnya ini bukan dipercepat ya, tapi justru ini sebuah momentum menurut aku. Oke. Karena Lini comeback tuh harus dengan sesuatu hal yang spesial. Nggak mungkin dong Lini tiba-tiba balik lagi, halo semuanya, nyanyi lagi biasa aja kan. Oke. Menurut aku salah satu hal yang membuat spesial di konser kali ini adalah ini pertama kalinya Lini perform di hadapan sekian ribu orang lagi. Udah ngebayangin, udah merinding ya Lini? Yes. Tapi dengan konser yang dia benar-benar pengen dan dia mau gitu, sesuai dengan apa yang dia selama ini impikan. Jadi ya menurut kita nggak sesuatu hal yang cepat, tapi justru momentum yang tepat sih untuk Nice. Lini comeback lagi ke industri musik Indonesia ini Wah, gitu. tahu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.